Indonesia kali ini berpeluang menaklukkan Australia. Hasil imbang 1-1 di kandang Arab Saudi di Jeddah ini tentu semakin menambah kepercayaan diri pemain-pemain kita untuk menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno Senayan pada hari Selasa ini pukul 17 atau pukul 19.00, pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengapa Rai Soccer TV mengangkat judul yang memang sangat bombastis dan terkesan sangat percaya diri? Saya memang sengaja mengambil judul ini ya mungkin memang agak berlebihan. Tetapi saya punya alasan untuk menampilkan judul ini bahwa kita akan mengalahkan Australia. Ketika menghadapi Arab Saudi atau sebelum menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September lalu, kita semua memang dalam zona abu-abu. Memperkirakan apakah tim kita mampu minimal menahan imbang dan tidak kalah. Kalau menang mungkin ya hanya persentasenya 10% ya. Tetapi apa yang terjadi? Jai Itses, ya Bang Jai, dengan teman-teman tampil begitu percaya diri. Dan ini membalikan semua prediksi kita. Juga mungkin termasuk tim Arab Saudi dan supporternya. Bahwa Indonesia begitu tampil sangat apik. Sehingga membuat pelatih mereka, Roberto Mancini asal Italia, akhirnya harus mengakui bahwa Indonesia tampil sangat baik dengan pemain-pemain keturunannya yang mayoritas. Dasar itulah makanya saya dan mungkin juga sebagian besar ya dari pendukung tim nasional yakin kita bisa mengalahkan Australia. Secara pertemuan head to head ya antara Indonesia dan Australia memang kita kalah jauh. Itu sama persis dengan kita menghadapi Arab Saudi kemarin. Ya. Dengan Australia kita 19 kali pertemuan, ya khusus tim senior ya, di berbagai ajang. Dan kita kalah 15 kali. 3 kali seri dan 1 kali menang. 1 kali menang itu pun lewat gol tunggal pemain legend kita, Risdianto, tahun 1981 dalam babak kualifikasi Piala Dunia untuk 1982. Jadi memang secara historis pun head to head kita kalah, ya kita kalah dari Australia. Namun kembali lagi, kalau melihat penampilan dan kekuatan terkini kita, ya maka Australia memang harus hati-hati. Dan kita sedang dalam euforia yang sangat tinggi, ya percaya diri tim untuk bisa meraih poin penuh nanti di kandang sendiri. Apalagi Australia datang ke Jakarta tidak dalam kondisi yang menggembirakan. Setelah mereka ditahan atau dikalahkan oleh Bahrain dalam pertemuan pertama dan salah satu penyerang mereka ya terkena kartu merah, Sukini Yengi terkena kartu merah. Ini membuat kondisi dan posisi Australia tidak sedang baik-baik saja. Kebalikan dengan kita. Kondisi kita sangat-sangat baik-baik saja. Itulah yang mengapa membuat saya optimis. Ya semoga memang akan terjadi. Karena apapun hasilnya itu adalah kehendak yang di atas. Tentu kita hanya bisa berjuang. Menyampaikan atau melakukan yang terbaik sesuai dengan kondisi tim kita. Nah, melawan Arab Saudi, pelatih Sintayong memainkan formasi 4-5-1. Ya, 4-5-1 di mana dia memainkan 4 belakang, 5 gelandang dan 1 penyerang. Tetapi formasi ini sangat fleksibel dan sangat dinamis. Itu bisa berubah menjadi 3-4-3 tergantung situasi dan kondisi di lapangan.
ketika kita ditekan atau ketika kita menyerang, formasi ini akan sangat fleksibel untuk berubah. Ya, katakan dengan formasi dasar 4 belakang, STY menempatkan Jai Itzes dan Rizky Ridho sebagai dua di center back. Kemudian di kanan ada Sandy Walsh dan di kiri ada Calvin Verdong. Ya, tetapi ketika menyerang, maka formasi 4 belakang ini akan berubah. Jadi 3 meninggalkan Rizky Ridho bergeser ke bek kanan, Jai Itzes tetap di tengah dan Verdong di bek kiri. Sandy Walsh naik mengisi lini tengah ya untuk melengkapi lini tengah yang dimana ditinggali oleh 2 gelandang mereka, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Witan Soleman, sehingga posisi menjadi atau formasi menjadi 3-4-3 ya, 3-4-3. Tadi 5 gelandang ditinggali oleh 2 pemain yang ikut menyerang, diisi oleh 1 Sandy Walsh, menjadi tinggal 4, dan 2 gelandang itu yaitu Ragnar dan Witan membantu Rafael Struijk di depan. Nah, formasi ini cukup berhasil ya. Cukup berhasil, paling tidak dalam memperkuat pertahanan kita sangat tangguh ya, sangat tangguh. Dan juga ketika menyerang kita lihat bahwa Ragnar Oratmangun ini pemain memang sangat spesial kemarin ya. Dia melakukan keputusan yang sangat tepat di momentum yang sangat tepat. Karena dari sedikit peluang yang dia peroleh, dia bisa mengoptimalkan untuk membuka peluang, dan salah satunya dia mencoba syuting dari kotak penalti dan bola membentur rekannya Sandy Walsh dan berubah arah untuk menjadikan gol pertama atau gol satu-satunya bagi Indonesia. Nah, hal-hal sepele inilah yang mungkin perlu diperhatikan oleh seluruh pemain nantinya. Nah, bagaimana dengan nanti malam melawan Australia? Apakah formasi ini masih dipakai oleh STY? Sangat mungkin. Ya, formasi yang sama sangat mungkin diturunkan oleh STY sejak menit pertama. Ya, tetap dengan formasi yang tadi, yaitu 4-5-1 yang bisa berubah menjadi 3-4-3. Nah, bagaimana dengan Rafael Struijk di depan? Pemain ini tetap memang diandalkan STY, tidak saja untuk bisa mencetak gol, tetapi pergerakan-pergerakan dia yang tanpa bola ini juga yang sering mengacaukan perhatian dan konsentrasi pemain belakang lawan, karena dia memiliki speed, dan ini memang dioptimalkan oleh Struijk, mengacaukan pemain-pemain belakang Australia. Tinggal ruang-ruang kosong yang dibuka oleh Rafael Struijk ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain lini tengah, katakan Tom Haye, Ragnar Oratmangun, atau juga Witan Soleman kalau memang diturunkan sejak menit pertama. Dan setiap peluang-peluang yang mereka peroleh ini memang sekali lagi mereka harus optimalkan untuk dikonversi menjadi gol. Nah, di gelandang kita lihat bahwa ada Nathan Chuaon juga mendampingi Ivar Jenner dan Sandy Walsh. Ini pemain-pemain yang memiliki disiplin sangat bagus. Hanya sekali lagi ada kekurangan dari tim kita, yaitu stamina mereka yang kelihatan mulai drop di pertengahan babak kedua. Nah, ini bahaya. Tetapi kalau mereka sudah bisa recovery setelah kembali dari Arab Saudi dengan 3-4 hari recovery, mungkin malam nanti mereka dalam kondisi yang lebih baik. Karena ini bermain juga di jam malam, sehingga udara tidak terlalu menguras tenaga pemain keturunan yang mayoritas berada di Eropa, mengikuti kompetisi Eropa dengan iklim yang berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh pelatih Sintayong dan seluruh pemain, terutama pemain keturunan yang akan diturunkan nanti. Kalau mereka bisa menjaga ritme permainan dan juga bisa mengontrol emosi, tidak terpancing oleh pemain-pemain lawan, maka kita berharap 3 poin akan menjadi milik Jai Itzes dan kawan-kawan malam ini. Dan itu membuat peluang Indonesia semakin terbuka untuk minimal meraih posisi kedua di grup C. Karena di sana masih ada tim tangguh Jepang. Sehingga kalau kita bisa mengalahkan Australia setelah menahan Arab Saudi, ini sebuah lonjakan prestasi yang bagus. Walaupun jangan menganggap sepele 2 tim lain, yaitu Bahrain dan Cina. Karena ini bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Karena kita mungkin akan lebih
melibatkan konsentrasi kita lebih banyak pada Jepang, Arab Saudi, dan Australia, dan mengabaikan Bahrain dan Cina. Justru bisa saja kita akan tersandung kalah dari Bahrain dan Cina, dan ini tidak boleh terjadi. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat. Giring terus!